Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas mata kuliah sistem basis data ya. Sebelum saya menjelaskan materi pertemuan awal dari sistem basis data ya, silahkan Anda buka buku ya, yang sudah saya referensikan, buku basis data ya, dibuka di halaman pertama ya, yaitu apa itu basis data. Nah, di sini akan saya coba jelaskan satu persatu yang berkaitan terhadap apa itu basis data ya. Basis data adalah tempat ya, atau bisa juga sebagai markas ya, atau juga tempat berkumpul ya. Sedangkan data adalah representasi fakta yang mewakili suatu objek ya. Jadi data-data ya, bisa juga barang, apa saja yang berkaitan terhadap data ya. Data itu sebenarnya kalau kita simpulkan secara definisi, data itu adalah bisa objek, bisa gambar ya, bisa juga berita ya, dan lain-lain lah. Jadi kalau kita definisikan secara harfiah bahwa basis data itu adalah himpunan atau kelompok data ya, yang saling berhubungan, yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah gitu ya. Itu definisi yang pertama. Nah, bisa juga kumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama ya, sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundan ya, atau double data untuk memenuhi berbagai kebutuhan ya. Jadi itu sebenarnya definisi dari basis data ya. Nah, di dalam basis data itu ada yang namanya operasi dasar. Jadi setelah kita nyimpan di dalam gudang data-data kita, ada yang namanya pengoperasiannya. Nah, pengoperasian ini meliputi pembuatan basis data ya, atau membuat database ya. Bisa juga menghapus database ya. Nah, di dalam database itu nanti ada lagi namanya tabel ya. Jadi kita bisa membuat tabel. Ya, nanti di praktek akan kita demokan ya supaya lebih paham. Terus bisa juga menambah tabel ya, atau menarik data, ngambil data ya, mengubah data, menghapus data ya. Jadi ada dua nih, ada database, ada tempatnya, itu bisa dibuat, bisa dihapus ya, bisa dirubah namanya. Tetapi ada yang namanya datanya atau data di dalam database. Nah, itu disebut tabel ya, ada tabel. Nah, tabel juga bisa dihapus, dibuat, dirubah ya, ditarik datanya, ditampilkan ya. Nah, itu adalah operasi-operasi di dalam basis data ya. Lalu yang ketiga adalah objek basis data ya. Objek basis data ini ya, bisa juga dikatakan sebagai kemampuan ya, kemampuan atau data-data yang ada di dalam basis data ya. Contohnya nih, satu, kecepatan dan kemudahan. Nah, itu speed nih, speed daripada basis data. Terus
efisiensi ruang penyimpanan atau space tempat nyimpen data ya. Terus akurasi, keakuratan ya. Sama ketersediaan ya. Berarti ketersediaan untuk menampung jumlah data yang banyak. Terus kelengkapan ya, kelengkapan daripada fitur-fitur yang ada di dalam basis data ya. Nanti saya contohkan bentuk basis datanya seperti apa ya. Terus yang kedua itu adalah yang berikutnya ya, keamanan atau security-nya. Sejauh mana keamanan dari basis data ini ya. Dan kebersamaan, shareability, berapa banyak orang bisa bergabung di dalam satu database ya. Kan kalau basis data itu satu tempat dipakai untuk rame-rame. Jadi kayaknya database kurang bagus kalau misalkan hanya dibatasin oleh beberapa orang saja untuk melakukan transaksi di dalam basis data ya. Itu adalah dasar-dasar atau objek dari basis data ya, dasar kemampuannya. Nah, yang keempat adalah penerapan basis data. Nah, penerapan basis data ini sebenarnya buat siapa sih basis data itu? Ya tentunya kalau kita bicara secara umum ya, secara kemampuan daripada basis data, yaitu basis data itu dipergunakan ya untuk kebutuhan apa saja. Ya. Nah, bisa untuk data kepegawaian, bisa untuk data gudang, bahkan akuntansi di perusahaan. Mungkin sekarang yang bisnis online nih seperti hotel, tiket pesawat, tiket kereta api gitu ya. Termasuk layanan-layanan jasa yang berkaitan terhadap jasa seperti bank, konsultan, dan lain-lain ya. Jadi sebenarnya database untuk apa? Untuk apa aja penerapannya ya. Tinggal nanti kita menentukan basis data yang cocok tuh yang apa. Jangan sampai nanti transaksinya banyak, databasenya kemampuannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, itu biasanya titik beratnya ke sana. Untuk instansi yang menggunakan itu apa saja ya? Sekarang ada perbankan, asuransi, rumah sakit gitu ya, industri, pendidikan, telekomunikasi, dan lain-lain ya. Intinya sebenarnya penggunaan basis data ini adalah buat siapa saja. Jadi tidak ada batasan ya, tidak ada yang namanya permasalahan. Yang penting kebutuhannya data direkod semua ya. Ketika kita butuhkan kapan saja itu data sudah bisa ditampilkan ya, kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, ini adalah pemahaman kita tentang apa sih basis data itu ya, kira-kira seperti itu gambarannya ya. Lalu yang kedua adalah bab 2, ini yang berkaitan terhadap sistem basis data ya. Dalam sistem basis data ini tentunya berbeda dengan apa itu basis data ya. Nah, kalau tadi kita bicara tentang apa itu basis data, kemampuannya, dipakai untuk siapa. Nah, sekarang ini adalah sistemnya basis data. Berarti ada satu mekanisme. Nah, di dalam bab 2 Anda lihat di buku ya, komponen dari sistem basis data. Yang pertama adalah perangkat keras ya. Sudah pasti tahu ya apa itu perangkat keras ya, yang sudah pasti pakai komputer ya. Di dalam komputer terdiri dari banyak komponen lain seperti hardware ya, dibagi-bagi lagi itu ada di mata kuliah yang lain, mungkin di PTI ya, pengantar teknologi komputer ya, itu ada di sana. Terus yang kedua adalah sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah yang kita kenal adalah Windows ya. Windows yang sekarang biasa dipakai. Sebenarnya masih banyak sistem operasi yang lain, tetapi kita masih memahami selama ini adalah Windows ya. Ya sebenarnya ditambahkanlah minimal Linux. Jadi nanti kalau bisa kita install di Linux gitu ya, jangan di Windows saja biar ada
bedanya orang komputer dengan orang yang non komputer ya. Orang non komputer kan tinggal pakai. Nah kalau orang komputer tuh mestinya merancang, membangun, berikut juga menggunakannya. Nah yang ketiga itu adalah database, yang tadi sudah kita jelaskan, basis data. Nah ini tempatnya, jadi ada perangkat, ada sistem operasinya, Windows, ada tempatnya. Nah ini tempatnya itu basis data. Biasanya nanti kita menggunakan database MySQL. Nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya praktek kita akan jelaskan ya bagaimana cara menggunakan database MySQL. Nah yang berikutnya adalah sistem pengelolaan basis data. Nah ini biasanya orang bilang DBMS, Database Management System. Kita bisa menggunakan Access, bisa menggunakan zaman dulu itu Postbase ya, terus juga MySQL, SQL Server, Oracle Database, IBM DB2, Informix, Sybase, PostgreSQL, dan lain-lain. Nah ini adalah pengelolaan basis data gitu ya. Nanti kita ambil salah satu dari DBMS mana yang sekiranya relevan untuk kita pergunakan ya. Tapi sih kalau di Pranata biasanya kita sudah sepakat di dalam kurikulum itu adalah sistem database namanya MySQL ya. Lalu yang kelima adalah pemakai atau user. Nah user juga sebenarnya dibagi-bagi nih. Ada user yang bersifat umum ya, yang biasa pengguna ya, seperti staf administrasi ya. Ada juga user khusus ya, seperti untuk penggunaan AI atau sistem pakar ya. Ada juga user yang sudah mahir seperti pengelolaan query ya, atau pengaksesan data atau database administrator lah. Ada juga user programmer sebagai pengguna aplikasi program. Nanti database digabung kepada program ya, misalkan programnya PHP atau VB.NET misalkan. Nah itu jadi ada kurang lebih 4 user yang biasa mengendalikan database ya. Nah, berikutnya adalah aplikasi perangkat lunak ya. Nah ini biasanya aplikasi perangkat lunak ini kita sebut sebagai software pendukung ya, untuk pengorganisasian ya. Misalkan tambahan program untuk melakukan development terhadap sistem basis data ini ya, atau basis data. Kira-kira itu komponen-komponen yang bisa nanti Anda lakukan ya dalam proses praktek nantinya ya. Nah lalu yang kedua adalah abstraksi data. Apa itu abstraksi ya? Abstraksi itu sebenarnya menyediakan antarmuka interface dalam mengelola data ya, atau orang kenal namanya user friendly. Nah di dalam abstraksi ini data ini dibagi menjadi 3, yaitu level fisik ya. Itu level paling terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. Nah, itu level paling bawah. Atau bisa juga dikatakan struktur data ya. Seperti apa database itu strukturnya ya. Yang kedua adalah level logik atau konseptual ya, yaitu data yang menggambarkan secara fungsional yang disimpan dalam basis data ya, dengan yang ada hubungannya dengan data yang lain. Jadi ini sudah mulai level kepada relasi penggabungan. Jadi tabel ke tabel ya. Tadi di dalam database itu ada tabel. Nah, kalau yang namanya konseptual itu adalah
hubungan beberapa tabel di dalam satu database gitu ya. Nah, di level yang ketiga yaitu penampakan atau view level. Ini level paling tinggi. Nah, level paling tinggi itu adalah level di mana data ini akan kita tarik sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kita butuh apa nih? Nah, udah tinggal digabungkan. Misalkan contoh ada tabel mahasiswa dengan tabel nilai, itu ada 2 tabel tuh. Nah, untuk menggabungkan nilai mahasiswa dan data mahasiswa, nah itu perlu ditampilkan dalam bentuk form atau dalam bentuk laporan. Nah, itulah yang disebut dengan sebagai level view level atau penampakan daripada data. Ya, kurang lebih begitu. Berikutnya adalah bahasa basis data. Basis data itu terdiri dari 2, ya, yaitu DDL dan DML. DDL itu adalah struktur basis data yang menggambarkan secara keseluruhan, khususnya disebut data definisi language, ya. Language. Ini adalah perintah-perintah yang sifatnya internal yang ada di dalam basis data atau kumpulan daripada orang bilang namanya kamus data. Sedangkan untuk DML itu adalah perintah atau bahasa basis yang berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data DML itu ya. Misalkan nambah data baru, menghapus data, mengubah data. Nah, itu adanya pada perintah yang sifatnya DML ya, data manipulasi language. Kalau definisi itu adalah data yang ada di dalam basis data itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah struktur sistem basis data. Struktur sistem basis data ini adalah misalkan kita ambil contoh database MySQL yang nanti kita akan coba praktekkan. Sebuah sistem pengelolaan basis data ya memiliki jumlah fungsional modul ya atau punya struktur ya. Biasanya ada file manager ya, file manager itu mengelola alokasi ruang dalam disk atau struktur data atau orang bilang tempat di mana DBMS diaktifkan. Yang kedua, dia memiliki database manager ya. Database manager menyediakan antarmuka interface. Jadi ini untuk tampilan supaya lebih indah di dalam proses pengisian atau manipulasi dari database. Nah, yang ketiga adalah query processor yang menerjemahkan perintah-perintah dalam bahasa query ke dalam perintah low level yang dimengerti oleh database manager. Yang keempat, DML precompiler ya, yaitu mengkonversi perintah DML ya, data manipulasi language yang ditambahkan dalam sebuah program aplikasi ya. Nanti digabung dengan bahasa pemrograman, berinteraksi ya, baru di precompiler ya. Precompiler yang akan nanti berinteraksi dengan query processor. Yang terakhir, DDL compiler yang mengkonversi perintah-perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata atau informasi tentang struktur tabel, kemudian disimpan ke dalam kamus data ya, kurang lebih begitu. Nah, itu pengertian tentang sistem basis data ya. Jadi sistem basis data itu ya, kalau saya ulas dari depan ya, pertama sistem basis data itu memiliki perangkat keras ya, terus memiliki sistem operasi, memiliki penyimpanan atau database ya, sistem pengelolaan basis data, dan ada pengguna user. Terus aplikasi perangkat lunak lainnya ya sebagai pembantu. Terus database ini dalam datanya memiliki level fisik ya, level logic, level view atau penampakan. Terus
bahasa basis data ini ada dua ya, DDL dan DML ya. Yang keempatnya adalah struktur sistem basis data ya. Nah, struktur sistem basis data memiliki komponen fungsional yaitu file manager, database manager, query processor, DML precompiler, dan DDL compiler ya. Nah, silakan Anda buka bukunya dari halaman 1 ya sampai dengan halaman 20 ya, bab 1 dan bab 2. Mungkin pertemuan ini sampai sini dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.